Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 576 bertepatan dengan bab ke 2910. Sujipe bermimpi pun tidak akan bisa membayangkan kalau berita yang dia dengar melalui bawahannya sebenarnya adalah permainan yang secara sengaja Yi-Chen suruh Chen Jekai atur. Dia sengaja mengungkapkan identitasnya sebagai ketua Dewan Komisaris Grup Dihau pada Sujipe hanya untuk memberi Sujipe rasa cemas dan untuk sepenuhnya mengalihkan perhatian Sujipe. Jika Sujipe terus membuat keributan mengenai mobil BMW istrinya, dia akan segera mendapatkan identitas asli istrinya. Jadi dia sengaja memberikan informasi palsu ke pihak lain, memberitahu pihak lain kalau mobil itu adalah milik Grup Dihau. Pada saat bersamaan, untuk memperkuat rasa percaya Sujipe, dia sengaja mengungkapkan kalau mobil BMW itu sebenarnya memiliki detail BMW 760. Alhasil tentu saja hal itu membuat Sujipe mempercayainya. Begitu Sujipe percaya kalau mobil itu milik Grup Dihau, perhatian Sujipe akan sepenuhnya teralihkan dari dirinya. Kemudian dia akan menyebarkan kabar kalau ketua Dewan Komisaris Grup Dihau kemungkinan adalah seorang pemuda tampan yang luar biasa dan kemungkinan memiliki hubungan dengan para konglomerat pemilik perusahaan raksasa e-commerce. Dengan begitu dia akan semakin lebih yakin dengan semua ini. Seperti yang diharapkan Yi-Chen, semua perhatian Sujipe sekarang terfokus pada ketua Dewan Komisaris Grup Dihau. Dia menyuruh orang untuk membuat janji dengan Wang Dongsu dari Grup Dihau sambil mengeluarkan ponsel dan mencari video pendek pria kaya raya yang populer di Jinling dan menemukan video di mana Yi-Chen terekam saat berada di JitCon. Namun sangat disayangkan, sudut pengambilan video tersebut kurang bagus dan jaraknya juga cukup jauh sehingga wajah Yi-Chen tidak terlihat jelas. Tapi dari sosok Yi-Chen dapat terlihat jelas kalau tingginya sekitar 1,85 meter dengan beratnya kurang dari 70 kg. Sosoknya bisa dibilang sebanding dengan para idol Korea yang populer di dunia entertainment. Hal ini membuat Sujipe semakin cemburu. Hal yang paling membuat Sujipe tidak puas akan dirinya sendiri adalah tinggi badannya. Meski tingginya 1,75 meter dan dia di antara pria tinggi ini sudah di atas rata-rata, bahkan sedikit lebih tinggi 2-3 cm. Suami nasional yang sedang populer saat ini. Namun dia tetap merasa sedikit tidak puas karena dari 3 kriteria tinggi, kaya dan tampan, dia hanya dianggap kaya dan tampan. Jika ingin masuk dalam kriteria tinggi, setidaknya dia harus memiliki tinggi 1,8 meter. Oleh karena itu, segera dia memperkirakan tinggi Yi-Chen dalam video sekitar 1,85 meter, yang berarti 10 cm lebih tinggi dari dirinya, membuat Sujipe merasa sangat kesal. Pada saat ini, asisten Sujipe berlari keluar stadion dan mengetuk jendela mobil Sujipe. Sujipe membuka kunci pintu mobil, lalu asistennya buru-buru membuka pintu mobil dan duduk di sampingnya sambil bertanya, "Tuan muda, Nona Gu sudah memulai gladi resik. Anda tidak ingin masuk dan melihatnya?" "Tidak." Sujipe melambaikan tangan dan dengan kesal dan berkata, "Cepat buatkan janji dengan Wang Dongsu. Aku ingin menemuinya." "Baik." Asisten itu mengangguk dan berkata, "Aku baru saja meminta bantuan seseorang untuk mencari nomor telepon Wang Dongsu. Kemungkinan sebentar lagi aku sudah mendapatkannya." Baru saja selesai berbicara, ponselnya sudah menerima sebuah pesan SMS. Dalam pesan tersebut ada serangkaian nomor ponsel yang dimulai dengan angka 139. Asistennya buru-buru berkata, Tuan muda, nomor telepon sudah dikirim kepadaku. Aku
sekarang akan langsung menghubunginya. Su Jipei tanpa sadar bergumam mengiyakan. Pandangan matanya masih terus menatap layar ponsel, melihat sosok Yi Chen yang berada dalam video pendek itu. Pada saat yang sama, asistennya menelepon ponsel Wang Dongsu. Dia tidak basa-basi ditelepon dan langsung menyapa Wang Dongsu. "Halo, apakah Anda wakil ketua Dewan Grup Dihau? Aku adalah asisten Tuan Su Jipei, Tuan muda keluarga Su di Yanjing. Tuan muda kami ingin membahas masalah kerjasama dengan Grup Dihau. Apakah wakil ketua Dewan ada waktu untuk bertemu tuan muda kami?" "Apa? Keluarga Su dari Yanjing?" Wang Dongsu pura-pura terkejut dan berseru tanpa lalu pura-pura tersanjung dan berkata, "Oh, aku bermimpi pun tidak pernah membayangkan kalau Tuan Muda Su akan tertarik pada grup Dihau. Ini benar-benar sebuah keberuntungan. Kapan Tuan Muda Su ada waktu? Aku akan mampir mengunjungi Anda kapan saja." Su Jipei yang duduk di sebelahnya dan asistennya sangat puas dengan Wang Dongsu yang begitu bersemangat sehingga ekspresi Su Jipei sedikit melunak. Asisten Su Jipei menjawab, "Tuan muda kami ada di Jining sekarang. Jadi jika wakil ketua Dewan Wang sedang ada waktu, tuan muda kami bisa menemui Anda sekarang." "Bagus sekali kalau begitu." Begitu suara Wang Dongsu sangat bersemangat lalu berkata, "Kalau begitu aku akan mengosongkan jadwal di sore hari dan menunggu tuan muda Su datang." Asisten Su Jipei mengiyakan dan bertanya dengan ragu, "Oh iya tuan muda kami ingin bertemu dengan bos grup Dihau. Apakah beliau ada waktu di sore hari?" Wang Dongsu buru-buru berkata, "Aku benar-benar minta maaf, bos kami terlalu rendah hati dan juga seorang atasan yang lepas tangan. Dia setahun belum tentu datang 2 atau 3 kali dan tidak pernah ikut campur dalam kegiatan bisnis apapun. Juga tidak pernah bertemu siapapun dalam industri ini. Bahkan aku juga tidak tahu di mana dia berada. Jadi maafkan aku Tuan Muda Su." Asisten Su Jipei juga sangat tidak berdaya mendengar hal ini, tapi untungnya dia masih bisa membiarkan Tuan Muda bertemu dengan Wang Dongsu terlebih dahulu. Jadi dia berkata, "Karena bos kalian tidak berada di perusahaan, kalau begitu tunggu ada kesempatan baru kita bicara lagi. Nanti aku akan menemani Tuan Muda kami ke grup Dihau. Terlebih dahulu Anda tolong atur penyambutan dan pengamanan dengan baik." Wang Dongsu berkata dengan ragu, "Anda tenang saja, aku akan mengatur bawahanku untuk membuat persiapan saat Tuan Muda sudah tiba. Anda dapat langsung naik lift khusus dari parkiran basement ke lantai teratas." "Baik." Asisten Su Jipei menambahkan, "Kalau begitu kami akan tiba dalam waktu 20 menit. Setelah menutup telepon, asisten Su Jipei berkata kepada Su Jipei, "Tuan muda, aku akan menyuruh pengawal untuk menyiapkan kendaraan. Anda jangan mengemudi sendiri." Su Jipei mengangguk. Alasan mengapa dia mengemudi sendiri awalnya ingin memiliki waktu berduaan dengan Gyokuye setelah menjemputnya, tetapi dia tidak menyangka semua persiapan yang dia atur dengan cermat akhirnya menjadi sia-sia. Pengawal Su Jipei dan bawahannya dengan cepat mengatur iring-iringan Su Jipei secara pribadi, membuka pintu mobil dan mempersilahkannya naik ke kursi belakang mobil Rolls Royce lain. Kemudian iring-iringan tersebut segera berangkat ke grup Dihau. Hanya saja Su Jipei tidak akan pernah menyangka kalau saat ini Yi Chen sudah berada di ruang Wang Dongsu menunggu Su Jipei masuk dalam perangkapnya. Sedangkan Wang Dongsu berdiri di depan Yi Chen dengan hormat lalu bertanya, "Tuan muda, nanti saat Su Jipei datang apa yang harus aku lakukan?" Yi Chen tersenyum tipis lalu menuju ke pintu belakang ruangan Wang Dongsu dan berkata, "Saat dia datang, aku akan pergi ke ruang tunggu milikmu. Kamu bisa mengobrol dengannya terlebih dahulu dan aku akan keluar saat waktunya tepat." Wang Dongsu mengangguk dan mau tak mau bertanya lagi, "Tuan muda, apa rencana Anda terhadap Su Jipei? Dia adalah cucu tertua keluarga Su. Jika Anda ingin melakukan sesuatu padanya, keluarga Su pasti tidak akan tinggal diam. Dan lagi jika dia menghilang dari grup Dihau, keluarga Su pasti akan berusaha mencari cara untuk mengetahui kondisi grup Dihau dan identitas Anda. Bukankah pasti akan terungkap?" Yi Chen berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Aku memiliki caraku sendiri." 20 menit kemudian,
Iring-iringan mobil Sujipe melaju ke parkiran basement grup di Hau. Wang Dongsu sudah mengatur sekretarisnya dan orang yang bertanggung jawab atas keamanan grup di Hau menunggu di parkiran basement terlebih dahulu. Begitu iring-iringan mobil itu tiba, mereka segera melangkah maju untuk menyambut dengan penuh hormat, kemudian membawa Sujipe dan rombongannya ke lift khusus perkiraan basement ke lantai teratas grup di Hau. Sujipe menikmati perasaan disambut tak berbak selebriti seperti ini. Menurutnya grup di Hau dengan nilai ratusan miliar ini saat menghadapi dirinya yang merupakan tuan muda tertua dari keluarga Su, sudah seharusnya seperti ini. Dari atasan sampai bawahan semuanya bersikap penuh hormat. Sekretaris wanita Wang Dongsu memimpin jalan dan berkata sambil berjalan, "Tuan muda Su, wakil ketua Dewan Wang, kami sudah menunggu kedatangan Anda di ruangan, tapi ruangannya tidak terlalu besar sehingga rombongan Anda harus menderita sejenak untuk beristirahat di ruang konferensi yang berada di sebelah. Aku akan menyuruh seseorang untuk mengantarkannya minuman pada mereka." Sujipe sedikit mengangguk. Dia juga tidak ingin membawa banyak orang ke ruangan Wang Dongsu saat membicarakan masalah penting, apalagi dia juga merasa tidak akan ada bahaya apapun untuknya datang ke sebuah perusahaan yang bernilai ratusan miliar. Jadi dia berkata pada asistennya, "Kalian tunggu aku di ruangan konferensi." Asistennya segera mengangguk dan berkata, "Baik Tuan Muda." Asisten dan para pengawal Sujipe dipersilakan ke ruangan konferensi. Lalu sekretaris wanita Wang Dongsu membawa Sujipe ke ruangan Wang Dongsu. Sekretaris wanita itu mengetuk pintu dan Wang Dongsu sendiri yang membuka pintu. Saat melihat Sujipe, dia berkata dengan penuh hormat, "Halo Tuan Muda Su, aku adalah Wang Dongsu, wakil ketua Dewan Grup di Hau. Aku sangat menyambut kedatangan Anda di Grup di Hau. Semoga Grup di Hau kami bisa semakin berkembang." Sujipe tidak menyangka kalau Wang Dongsu di Grup di Hau adalah seorang wanita yang sangat cantik juga menawan. Melihatnya mengenakan setelan profesional dengan rok selutut dan rambut panjang keriting membuatnya sedikit terpana sejenak dalam bayangannya, karena Wang Dongsu dapat dengan usahanya sendiri selangkah demi selangkah menjadi wakil ketua Dewan Grup di Hau. Setidaknya pasti sudah berusia 35 tahun atau bahkan 40 tahun. Lagi pula promosi di tempat kerja membutuhkan waktu juga pengalaman. Siapapun tidak akan ada yang percaya seorang wanita muda yang belum berusia 30 tahun dapat menjadi orang kedua di perusahaan bernilai ratusan miliar. Justru karena memiliki pemikiran seperti ini di dalam hati, sehingga dia merasa sangat keheranan saat melihat Wang Dongsu. Jadi dia mengangguk dengan sangat spontan, dengan sangat sopan dan berkata, "Tidak disangka wakil ketua Dewan Wang begitu mudah sudah menjadi orang kedua di perusahaan sebesar ini. Pasti kemampuan wakil ketua Dewan Wang sangat luar biasa." Wang Dongsu tersenyum dan berkata dengan rendah hati, "Pujian Tuan Muda Su terlalu berlebihan." Setelah itu dia buru-buru memberi jalan dan berkata, "Tuan Muda Su, silakan masuk." Baik, Sujipe mengangguk dan berjalan masuk ke dalam ruangan Wang Dongsu. Wang Dongsu kemudian berkata pada sekretarisnya, "Cepat siapkan teh terbaik untuk Tuan Muda Su." Sekretaris itu menjawab dengan cepat, "Baik, wakil ketua Dewan Wang." Setelah sekretaris pergi, Wang Dongsu segera mengundang Sujipe ke ruangannya dan mempersilahkannya duduk di sofa, lalu bertanya dengan sopan, "Kalau boleh tahu ada masalah apa Tuan Muda Su datang ke Grup di Hau?" Sujipe tersenyum sembari berkata, "Aku sudah berada di Jinling cukup lama sehingga berniat untuk berinvestasi di Jinling. Aku dengar Grup di Hau kalian adalah perusahaan terbesar di Jinling, jadi aku ingin melakukan kerjasama dengan kalian." Lalu Sujipe dengan sengaja menambahkan, "Oh iya, kerjasama yang kumaksud setidaknya bernilai lebih dari 50 miliar. Oh, benarkah?"
Wang Dongsu segera menunjukkan rasa ketertarikan yang besar dan bertanya dengan penuh semangat, "Kalau boleh tahu, Tuan Muda Su ingin melakukan kerjasama dalam bidang apa?" Su Jipe tersenyum sedikit lalu berkata sambil mengangkat tangannya dan menunjuk ke gedung-gedung pencakar langit di luar, "Real estate, hotel, sumber daya alam, mobil, semua bidang yang dapat terpikirkan olehmu pada dasarnya sudah kami jangkau, sehingga bidang untuk bekerja sama dengan kami sangat banyak." Lalu Sujipik masih menambahkan, "Bukankah mobil dengan energi alternatif sedang populer akhir-akhir ini? Beberapa kota di seluruh negeri memiliki bagian penelitian dan pengembangan juga publik untuk mobil dan baterai energi alternatif. Tapi sepertinya Jinling belum ada, kan? Aku rasa kita bisa mendirikan perusahaan produksi baterai energi alternatif di Jinling yang khusus untuk memproduksi baterai yang merupakan pendukung untuk mobil dengan energi alternatif. Kebetulan kami memiliki 2 merek mobil tradisional dan akhir-akhir ini juga sedang bersiap mengubah dan mengembangkan mobil energi alternatif. Saat kita sudah bekerja sama, mungkin saja kita dapat membuat satu merek mobil energi alternatif. Lagi pula dirinya hanya memberi harapan palsu saja sehingga Sujipe terus membual sampai berlebihan. Keluarga Su memang memiliki 2 merek mobil tradisional dan memang sedang mengubah ke bahan bakar alternatif. Namun hal ini dalam logika bisnis, meski mereka ingin mencari orang untuk bekerja sama, juga hanya akan mencari perusahaan di bidang bersangkutan dan tidak mungkin bekerja sama dengan perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan industri ini seperti grup Dihau. Namun Sujipe merasa energi alternatif sekarang sangat populer dan semua perusahaan ingin terjun ke bidang ini dan mendapatkan keuntungan. Untuk perusahaan seukuran grup Dihau juga pasti sama. Melihat industri energi alternatif semakin populer, banyak perusahaan tidak dapat menemukan celah untuk masuk. Sekarang dirinya memberi grup Dihau sebuah kesempatan untuk masuk ke bidang energi alternatif. Grup Dihau pasti tidak akan menolak. Tentu saja dia bukan orang yang sengaja membuang-buang uang. Alasan dia memberi harapan palsu ini hanya untuk mencari kesempatan memancing ketua dewan komisaris grup Dihau keluar. Benar saja, begitu dia mengatakan ini, mata Wang Dongsu langsung bersinar cerah. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Oh, aku tidak akan menutupi dari Tuan Muda Su. Bos kami sebenarnya sudah berpikir ingin terlibat dalam bidang mobil energi alternatif, tapi grup Dihau selama ini terus berfokus pada pengembangan dan manajemen real estate komersial. Pengembangan real estate, pusat pembelanjaan dan hotel adalah spesialis kami, tapi kami sama sekali tidak ada bayangan dalam hal pengembangan mobil energi alternatif. Bos juga khawatir tidak akan memiliki kesempatan bagus jika keluarga Su benar-benar tertarik bekerja sama dengan kami, maka bantuan Anda benar-benar tepat waktu." Sujipe sangat puas dengan sikap Wang Dongsu, lalu tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Wakil Ketua Dewan Wang, aku selalu menepati janji karena aku sudah datang sendiri kemari. Tentu saja aku sangat berharap untuk kerjasama dengan grup Dihau." Kemudian Sujipe berhenti sejenak, baru melanjutkannya, "Kamu juga tahu, meski keluarga Su sangat kuat, tapi bisnis utama kami berfokus di Yanjing dan sekitarnya. Kami sama sekali tidak memiliki jaringan di Jinling. Jika ingin membangun pabrik baterai energi alternatif dan mobil di Jinling, sudah pasti harus memiliki kerjasama dengan perusahaan lokal yang berada di Jinling. Dengan demikian akan lebih mudah mendapatkan tanah dan persetujuan untuk membangun pabrik, juga mengajukan subsidi ke pemerintah. Grup Dihau juga merupakan perusahaan terbesar di Jinling. Bekerja sama dengan kalian sama saja dengan kerjasama yang saling menguntungkan." "Bagus sekali kalau begitu," Wang Dongsu berkata dengan penuh semangat. "Kalau Tuan Muda Su memandang tinggi kami, maka kami pasti akan berusaha keras dalam kerjasama kita." "Iya," Sujipe mengangguk puas lalu mengubah pembicaraan dan tiba-tiba berkata, "Oh iya, Wakil Ketua Dewan Wang, aku memikirkan total investasi proyek kerjasama ini setidaknya bernilai 60 hingga 70 miliar yuan, bahkan mungkin ratusan miliar yuan.
Ini adalah kerjasama yang sangat besar. Kalau bisa aku masih ingin bertemu bos kalian dan mengobrol langsung. Apakah kamu bisa membantuku membuat janji dengannya? Ini Wang Dongsu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Su, sejujurnya ketua Dewan Komisaris kami tidak terlalu memperdulikan grup di Hao. Mengatakan Yi Chen tidak terlalu memperdulikan grup di Hao adalah ungkapan dari perasaan Wang Dongsu yang sebenarnya. Dia tahu Yi Chen berada di ruangan tunggu yang berada di belakang. Jadi dia sengaja mengatakan ini agar terdengar oleh Yi Chen. Sejak grup di Hao diambil alih oleh Yi Chen, kedatangan Yi Chen kemari bisa dihitung jari. Jika ditotal mungkin tidak lebih dari 10 kali. Yang membuat Wang Dongsu semakin tidak berdaya adalah setiap kali Yi Chen datang ke grup di Hao bukan karena masalah grup di Hao yang berarti Yi Chen sebagai pemilik lepas tangan dan tidak pernah mengkhawatirkan ke arah mana grup di Hao berkembang. Sebelumnya Wang Dongsu sama sekali tidak keberatan. Sebaliknya dia juga menyukai kebebasan seperti ini, yang berarti dia percaya 100%. Namun karena dia memiliki kesan yang baik terhadap Yi Chen, sikap Yi Chen yang acuh tak acuh ini malah membuatnya sedikit sedih. Keluhan semacam ini terutama berasal dari perasaan terabaikan yang ada di lubuk hatinya. Dia berharap Yi Chen dapat sering datang ke grup di Hao, bahkan jika dirinya harus kehilangan kekuasaan untuk mengambil keputusan dan harus mengikuti keputusan yang diambil Yi Chen. Dia juga tidak akan memiliki keberatan apapun, karena dengan begitu dia bisa sering melihat Yi Chen. Sayangnya Yi Chen tidak pernah menganggap serius grup di Hao. Oleh karena itu dia sengaja menggunakan kesempatan ini untuk mengeluh dan berharap setelah Yi Chen mendengarnya, Yi Chen akan lebih memperhatikan perkembangan grup di Hao di masa depan. Yi Chen mendengar keluhan Wang Dongsu merasa sedikit malu. Kalau dipikir-pikir lagi, dirinya benar-benar seorang pemilik yang lepas tangan. Setelah mengambil alih grup di Hao, dia malah mengabaikannya dan mempercayakan sepenuhnya pada Wang Dongsu untuk mengelola grup di Hao. Farmasi Jisuan juga setelah dia buka langsung dilemparkan kepada Wei Liang untuk mengoperasikannya. Terlepas dari kenyataan saat dia pergi sendiri ke Jepang dan melakukan merger dengan Kobayashi Pharmaceutical, dirinya tidak pernah lagi mengurus masalah farmasi Jisuan. Terlebih lagi, setelah grup ekspedisi Ocean sudah beroperasi, kemungkinan besar dia juga tidak akan terlalu peduli, karena di sana akan ada He Jikyu dan Su Jiyu. Dan juga ada He Yuanjiang, seorang profesor di bidang ekonomi sebagai pembimbing. Jadi sepertinya juga tidak akan terlalu membutuhkan dirinya. Yi Chen tanpa sadar menghela napas dalam hati. Dirinya memang sangat beruntung dapat bertemu banyak bawahan dan rekan-rekan kerjasama yang bisa diandalkan. Karena tenaga yang mereka berikan, dirinya baru bisa dengan tenang lepas tangan. Kalau tidak, mungkin dirinya akan mati kelelahan karena hal-hal sepele dari beberapa perusahaan ini. Pada saat ini Suji P yang sedang duduk di luar bertanya pada Wang Dongsu dengan tatapan tidak percaya. Kenapa bos kalian begitu tidak peduli dengan urusan perusahaan? Apakah dia memiliki bisnis lain di luar? Wang Dongsu mengangguk dan berkata, bos kami memang memiliki bisnis lain di luar. Suji P tiba-tiba sedikit bingung. Aku awalnya berpikir kekayaan ketua Dewan Komisaris grup di Hao hanya berasal dari grup di Hao. Kalau begitu, bagaimana ketua Dewan Komisaris dari perusahaan bernilai ratusan miliar dapat dibandingkan denganku yang merupakan tuan muda dari keluarga konglomerat? Namun melihat kondisi ini, sepertinya ketua Dewan Komisaris grup di Hao memiliki bisnis lain di luar. Selain itu, dia juga tidak mempedulikan grup di Hao yang bernilai ratusan miliar ini, yang berarti bisnisnya di luar sana jauh lebih besar daripada grup di Hao. Kalau benar demikian, berarti kekuatan orang ini sedikit tidak dapat diduga. Dalam pandangan Suji P, jika dia memiliki 100 miliar, maka semuanya sangat jelas. Jumlah kekayaannya hanya 100 miliar dan sangat jauh dari dirinya sendiri. Namun jika dia memiliki lebih dari 100 miliar, maka semuanya menjadi lebih rumit. Mungkin tidak hanya 100 miliar, mungkin saja kekayaannya 200 miliar, 300 miliar, atau bahkan 500 miliar. Jika tidak mengetahui angka yang sesungguhnya, maka dirinya tidak bisa memperkirakan sendiri seberapa tinggi jumlah kekayaannya. Ini membuat perusahaan cemas.
Ini membuat perasaan cemas dalam hati Sujipe semakin besar. Bahkan Sujipe juga bisa menimbang-nimbang kemampuannya. Meski dia adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Su, tapi dia juga hanya memiliki cahaya keluarga Su, hanya menikmati cahaya keluarga Su. Kakeknya Su Chengpeng menguasai seluruh keluarga Su. Jangankan dirinya, ayahnya sendiri juga tidak memiliki kekuatan real. Jika ada kekuatan real, berarti tidak ada uang real. Ketua Dewan Komisaris Grup Dihau dapat dengan santai mengambil uang tunai puluhan miliar kapan saja, tapi dirinya malah tidak memiliki kemampuan untuk mengeluarkan banyak uang sama sekali. Dalam hal ini dirinya hanya terlihat indah di luar, tapi bobrok di dalam. Jika dibandingkan dengan Ketua Dewan Komisaris Grup Dihau, lagi mengapa dia ingin mengejar Gyukoyi? Di satu sisi karena dia benar-benar terobsesi dengan Gyukoyi dan di sisi lain karena dia tidak memiliki kekuatan real dalam keluarga Su. Oleh karena itu dia sangat ingin menggunakan kekayaan keluarga Gu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Bahkan ingin meminjam kekuatan keluarga Gu agar kakek dapat terkesan pada dirinya. Dengan cara ini juga dapat meningkatkan kemungkinan dirinya mewarisi keluarga Su di masa depan. Karena alasan inilah Gu Qiuyi memiliki poin penting dalam hidupnya. Dalam pikirannya sama sekali tidak ada ruang untuk berbuat kesalahan. Memikirkan hal ini membuat api amarah di dalam hatinya semakin berkobar. Dia bukan hanya membenci Ketua Dewan Komisaris Grup Dihau karena merebut wanita yang disukainya, tapi lebih membenci kakeknya Su Chengpeng, seorang pria tua yang sudah bau tanah tapi masih memegang kendali atas keluarga Su dengan ketat dan tidak rela melepaskannya untuk generasi lebih muda. Dan juga membenci adiknya Su Jiyu. Dia benar-benar memanfaatkan penderitaan yang dialaminya untuk secara paksa mengambil seluruh grup ekspedisi ocehan dari pria tua itu, bahkan mengambil pulau pribadi tempat pria tua itu untuk pensiun. Sebaliknya dirinya sendiri malah tidak memiliki apapun, benar-benar tidak memiliki apapun. Memikirkan hal ini membuatnya menggetakkan gigi dan menatap Wang Dongsu dan berkata sambil bercanda, "Wakil Ketua Dewan Wang, bos kalian pasti tidak akan menolak uang. Jika kita bekerjasama, mungkin saja akan menjadi perusahaan bernilai ratusan miliar di masa depan. Kamu lihat perusahaan mobil energi alternatif di negeri kita, nilai pasar tertinggi pernah mendekati angka $100 miliar, yang berarti lebih dari 600 miliar yuan. Jika kita bergabung, pasti tidak akan lebih buruk dari itu. Hubungan kerjasama yang begitu besar, bos kalian pasti akan sangat tertarik. Jadi, apakah kamu bisa menelponnya atau mengirim pesan untuk melapor padanya dan lihat apakah dia tertarik atau tidak dengan kerjasama ini?" Wang Dongsu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Kalau demikian, aku akan melapor pada Ketua Dewan Komisaris kami terlebih dahulu." Su Jipe segera mengangkat alisnya dan menjawab, "Baik, coba lihat apa yang akan dia katakan." Wang Dongsu segera mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan WeChat pada Yichen. Isinya adalah, "Tuan muda, bagaimana aku harus membalasnya sekarang?" Yichen membalas, "Kamu coba tanyakan pada Su Jipe apakah dia benar-benar ingin bertemu denganku." Setelah Wang Dongsu menerima pesan tersebut, dia meletakkan ponselnya lalu memandang Su Jipe dan bertanya dengan serius, "Tuan muda Su, Anda benar-benar ingin bertemu dengan Ketua Dewan Komisaris kami?" "Tentu saja," Su Jipe berkata tanpa ragu. "Wakil Ketua Dewan Wang, aku tidak bermaksud untuk meremehkanmu, tapi kerjasama sebesar ini tentu saja lebih efisien untuk berbicara langsung dengan bos kalian. Bagaimana menurutmu?" Wang Dongsu mengangguk. Antusiasme barusan sudah menghilang seketika dan berkata dengan ringan, "Oke, karena kamu sudah memutuskan demikian, maka aku akan mempersilahkan Ketua Dewan Komisaris kami untuk berbicara denganmu." Su Jipe tidak bicara menahan keringatnya. Dia tidak menyangka wajah Wang Dongsu akan mendingin seketika dan mengubah panggilan hormat dari Anda menjadi kamu. Ini membuatnya merasa sedikit tidak senang.
juga sedikit tersinggung pada saat kemarahannya akan meluap. Sebuah pintu di dalam ruangan tiba-tiba terbuka dan mendengar suara yang agak akrab bertanya sambil mencibir, "Sujipe, kamu sudah begitu tidak sabar untuk bertemu denganku?" Sujipe bermimpi pun tak pernah mengira ada orang yang tiba-tiba keluar dari dalam ruangan Wang Dongsu. Lagi pula, hal yang membuatnya semakin bingung adalah suara orang itu terdengar sangat familiar. Sujipe terkejut ketika menoleh ke arah suara itu sampai matanya terbelalak dan otak Sujipe kosong dalam sekejap. Dia tentu saja dapat langsung mengenali Yi Chen. Bagaimanapun juga, Yi Chen memberi kesan yang mendalam ketika mereka dulu bertemu di Jepang. Sujipe sampai mati juga tidak akan melupakan wajah Yi Chen. Sujipe terkejut seketika lalu tanpa sadar bergumam, apa itu kamu? Bagaimana mungkin?" Yi Chen berjalan mendekat lalu bicara sambil menyindirnya, "Bagaimana? Kita sudah tidak jumpa selama beberapa saat. Kamu malah tidak memanggilku dermawan setelah kita berjumpa kembali." Sujipe langsung gemetar dengan aura dominan yang terpancar dari tubuh Yi Chen. Lalu dia segera teringat kenangan ketika Yi Chen membunuh sekelompok ninja di Jepang. Hal itu menyebabkan seluruh tubuh Sujipe gemetaran. Lalu dia segera membungkuk dan memberi hormat, "Tuan Dermawan, Anda kenapa Anda bisa berada di sini? Aku dan adikku selalu mencarimu untuk balas budi setelah kita berpisah di Tokyo. Aku tidak menyangka kalau bisa berjumpa denganmu Anda di sini. Tadi aku terlalu kaget, jadi sikapku kurang sopan. Harap Dermawan dapat memakluminya." Yi Chen tersenyum dingin. "Sujipe, coba lihat dirimu. Bukannya tinggal di Janjing, tetapi malah datang menyombongkan diri ke Jinling. Menyombongkan diri saja tidak masalah, tetapi kamu malah berinisiatif dengan datang ke grup di Hau untuk bertemu denganku. Aku akhirnya menyetujui untuk bertemu denganmu. Lalu sekarang kamu malah bertanya kenapa aku bisa berada di sini. Coba periksa otakmu, apa ada masalah atau tidak?" Sujipe segera menjerit kaget. "Dermawan, apakah Anda adalah ketua dewan komisaris dari grup di Hau?" Yi Chen tertawa lalu berkata, "Kenapa? Apa sangat mengejutkan bagimu ketika tahu aku adalah ketua dewan komisaris grup di Hau?" Sujipe segera menjawab jujur saja, "Aku memang tidak menyangka." Yi Chen mengangguk kemudian berjalan ke depan dan duduk santai di sofa tunggal yang berada di depan Sujipe. Kedua tangan Yi Chen terrentang di sandaran sofa dengan kaki tersilang. "Katakan, kenapa kamu menggunakan begitu banyak cara untuk menemukanku?" Sujipe merasa serba salah, tetapi dia masih menjawab dengan berani, Aku mencari Anda karena ingin bekerja sama dengan Anda." Yi Chen mengangguk perlahan, tapi tidak membongkar niat Sujipe, lalu berkata, "Aku baru mendengar kalau kamu ingin berinvestasi beberapa puluh sampai ratusan miliar. Kamu mau bekerja sama dalam bidang mobil energi alternatif." Sujipe hanya mengangguk lalu menjawab munafik, "Iya, benar sekali." Yi Chen tersenyum sambil berkata, "Rencana yang bagus sekali. Kapan uang sejumlah 100 miliar itu dapat kamu transfer ke rekeningku?" "Hah?" Sujipe spontan bertanya. "Dermawan, apa maksud Anda?" Yi Chen menjawab seadanya, "Tidak ada maksud apa-apa. Bukankah kamu yang bilang mau investasi bersama? Namanya investasi. Bukankah kamu harus mengeluarkan uang dulu?" Sujipe segera menjawab, "Dermawan, investasi sebesar ini pasti harus menyiapkan perencanaan awal. Sementara investasi ini dijalankan oleh perusahaan investasi kami yang baru berdiri. Lalu perlu menyiapkan perjanjian tentang pembagian saham dan setiap bagian proyek menyerahkan budget investasi." Yi Chen melambaikan tangan sambil berkata, "Dalam peraturanku, siapapun yang mau mengajakku berinvestasi, maka dia harus mentransfer uang ke rekeningku dulu. Apa kamu tidak ingin menunjukkan kesungguhan hati untuk bekerja sama? Cepat persiapkan bagian keuangan kalian mentransfer uang senilai 100 miliar ke rekening grup di Hau. Lalu kita dapat membicarakan masalah kerjasama."
Keringat dingin bagai air terjun membasahi sekejur tubuh Sujipe. Kemudian dia berbicara gelagapan. Permintaan Anda ini, takutnya aku tidak mampu menyanggupinya. Bagian keuangan kami tak mungkin mengeluarkan uang senilai ratusan miliar tanpa ada kontrak atau perencanaan keuangan. Yi Chen tertawa dingin dan berkata, apakah pihak keuangan kalian menolak mentransfer uang, atau kamu yang tidak punya uang sebanyak itu dan investasi hanya alasan palsu yang kamu gunakan untuk mencariku? Su Jipe gugup sampai punggungnya merinding, lalu spontan menjawab, Dermawan, jangan salah paham. Bagaimana mungkin aku mencari alasan palsu? Aku benar-benar ingin bekerja sama dengan Anda. Yi Chen mengangguk lalu tersenyum sambil bertanya, jika ingin bekerja sama denganku, maka kamu dapat menyuruh bagian keuangan kalian untuk mentransfer uang sebesar 100 miliar ke rekening di grup di Hao sebagai uang jaminan. Kamu jangan berpikir untuk pergi sebelum uang itu ditransfer. Su Jipe terkejut dan refleks menjawab, Dermawan, aku mana mungkin aku dapat mendapat uang 100 miliar dalam waktu sesingkat ini. Yi Chen tertawa dingin. Kenapa? Bukankah kamu bilang ingin melakukan kerjasama bernilai puluhan sampai ratusan miliar? Kamu sudah mau mengerjakan proyek bernilai ratusan miliar. Mana mungkin 100 miliar saja kamu tidak punya? Jika kamu tidak dapat memberikan uang 100 miliar tetapi masih berkata ingin kerjasama denganku, bukankah itu artinya kamu sengaja datang kemari hanya untuk membuang-buang waktuku saja? Su Jipe menjelaskan dengan panik. Tidak, bukan begitu. Aku benar-benar ingin bekerja sama denganmu. Aku benar-benar serius ingin kerja sama. Yi Chen mengangguk. Jika ingin kerja sama, maka kamu harus memberiku uang jaminan dulu. Tenang saja, setelah aku menerima uangnya, maka aku akan segera bekerja sama denganmu. Aku tidak akan melahap uangmu sepeser pun. Aku akan menyiapkan kontrak kerja begitu uangnya ku terima. Ku jamin modal yang kamu tanam pasti akan aman. Saat ini Su Jipe paham kalau Yi Chen tidak mau melepaskan uang 100 miliar itu. Sekarang dia cemas sampai seluruh tubuhnya keringatan dan keringat dingin. Bahkan Su Jipe sama sekali tidak berani menatap Yi Chen. Mana mungkin dia dapat mengambil uang sebesar 100 miliar dari keuangan Su jika dia harus segera mengumpulkan uang paling banyak hanya dapat mengumpulkan uang sebanyak 1 miliar. Mana mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak 100 miliar? Yi Chen melihat Su Jipe terdiam lalu dia segera berteriak murka. Bicara, memangnya kamu orang bisu? Tubuh Su Jipe gemetaran lalu segera menjawab, Dermawan, jangan marah. Aku sekarang hanya mewakili keluarga Su untuk bekerja sama denganmu. Aku memang cucu tertua keluarga Su dan dapat mewakili kakek untuk membahas soal kerjasama ini. Tapi aku tidak punya kendali untuk sembarangan menggunakan uang sebanyak itu. Kakekku harus menyetujui dulu baru dapat mengeluarkan dana sebesar itu. Asalkan kita setuju untuk bekerja sama dan kakek juga menyetujui, maka aku jamin akan segera menepati. Bagaimanapun juga setidaknya dapat melewati hari ini dengan aman dulu, pikir Su Jipe, karena dia mengerti bagaimana menyeramkannya Yi Chen. Jika hari ini Su Jipe gagal menghindari masalah, maka riwayatnya pasti tamat. Kemudian Su Jipe segera berjanji pada Yi Chen, Dermawan, jangan berpikir sembarangan. Aku dan seluruh keluarga Su secara jujur dan tulus ingin bekerja sama dengan grup di Hao. Kali ini aku hanya ingin mencari Anda untuk bekerja sama. Aku tidak punya maksud lain. Yi Chen tertawa, dan kamu jujur dan tulus. Jika kamu jujur dan tulus ingin bekerja sama, maka aku ingin menanyakan satu hal padamu. Su Jipe segera menjawab, Dermawan, silakan bertanya. Yi Chen bertanya dengan nada dingin sambil melihat wajah Su Jipe yang dibanjiri keringat. Untuk apa kamu menyelidiki plat mobilku? Su Jipe merasa sangat terkejut dan ketakutan ketika mendengar pertanyaan Yi Chen. Su Jipe akhirnya sadar kalau motif tersembunyi yang dia simpan ternyata sudah terbongkar sejak awal. Sebenarnya tujuan Su Jipe telah terbongkar sejak
Gu Kyoye turun dari mobil BMW Yichen, lalu dia menyuruh orang untuk memeriksa identitas si pemilik BMW. Su Jipe tidak menyangka orang yang berada di balik semua itu memiliki kemampuan hebat. Dia adalah dermawan yang pernah menyelamatkan Su Jipe sendiri dan adiknya. Bahkan beberapa saat yang lalu dia kembali menyelamatkan ibu dan adiknya lagi. Pada saat ini Su Jipe baru tahu kalau dia berada di pihak yang lemah dan dapat dihancurkan dengan mudah. Hati Su Jipe dilanda ketakutan setelah mengingat kemampuan Yichen yang melampaui orang pada umumnya, terutama setelah dia mengingat hilangnya ayah dan paman keduanya, lalu kematian aneh yang menimpa Suan Fengnian. Kemudian Su Jipe melotot jatuh dari tempat duduknya dan segera berlutut di depan Yichen sambil terisak, "Dermawan, aku sudah bersalah. Aku sudah tahu kesalahanku. Maafkan kekilafanku. Aku segera menyelidiki identitasmu." Setelah melihat Gyukuyi turun dari mobil, "Mana mungkin aku berani menyelidikimu jika aku tahu itu adalah mobil milik dermawan. Tolong dermawan dapat memaafkan aku sekali ini saja. Aku mohon pada Anda." Yichen tertawa dingin. "Su Jipe, kamu harus tahu kalau kamu masih berhutang 1 nyawa padaku. Apa kamu tidak malu memintaku untuk melepaskanmu?" Su Jipe bagai tersambar petir di siang bolong mendengar ucapan Yichen. Dia yakin Yichen dapat membunuhnya dengan sangat mudah, dan sama seperti yang Yichen ucapkan sebelumnya, kalau Yichen pernah menyelamatkan dirinya, Yichen dapat menyelamatkan Su Jipe, maka dapat membunuhnya juga dengan kemampuannya Yichen. Semua pengawal dalam kantor tetap tak akan menang melawannya. Jadi tak ada gunanya meminta bantuan para pengawal. Jangan-jangan dia sudah mati sebelum para pengawal itu tiba. Su Jipe segera berlutut dan memohon pada Yichen, lalu berbicara sambil terisak, "Dermawan, tolong maafkan aku kali ini saja. Anda adalah orang baik hati. Aku tak akan melupakan kebaikan Anda untuk selamanya. Aku tidak berniat menyinggung Anda. Jadi tolong lepaskan aku sekali saja. Sejak hari ini aku akan melakukan apapun untuk membalas kebaikan Anda yang sudah menyelamatkan nyawaku." Yichen melambai-lambaikan tangan. "Tidak perlu. Kamu tahu jelas dalam hatimu kalau kamu bukan tipe orang yang tahu balas budi." "Aku..." Hati Su Jipe mencelos dan refleks membela diri. "Aku adalah orang yang tahu balas budi. Dermawan, tolong percaya padaku." Yichen tertawa dingin. "Jika kamu orang yang tahu balas budi, maka kamu tidak mungkin menyiapkan konser Gyukuyi di Jinling ketika ibu dan adikmu sedang dalam bahaya. Apa kamu pikir aku tidak memahami orang sepertimu? Kamu dan ayah juga kakekmu adalah orang sejenis. Keuntungan diri sendiri melebihi segalanya. Bahkan keluarga menjadi tidak penting, apalagi cuma orang yang menyelamatkan nyawamu saja. Benar tidak?" Seluruh tubuh Su Jipe gemetaran, lalu bicara sambil menangis, "Dermawan, aku tidak akan mengelak atas semua tuduhanmu itu. Tapi tolong maafkan kekilafanku demi ibu dan Jiyu. Kelak aku pasti akan bertobat dan menjadi orang yang baru. Aku tidak akan menghalangi jalan yang salah seperti ayah dan kakekku." Yichen tersenyum dingin sambil melambaikan tangannya. "Maaf, kamu sudah tidak punya kesempatan lagi." Yichen memang tidak mau memberi kesempatan pada Su Jipe karena kali ini dia telah melampaui batas kesabaran Yichen. Sementara Su Jipe merasa hidupnya telah hancur ketika mendengar Yichen berkata jika dia sudah tidak punya kesempatan lagi. Selanjutnya Su Jipe bicara sambil menangis dan terisak, "Dermawan, Anda yang menyelamatkan nyawa murahan ini, silahkan jika Anda mengambilnya. Tetapi aku mohon lepaskanlah nyawaku yang murahan ini. Meski demi ibu dan adikku, tolong jangan bunuh aku. Aku mohon dermawan."
Yi Chen tersenyum tenang melihat wajah Su Jipe yang dibanjiri air mata dan penuh berderita. "Aku tidak membunuh ayahmu dan ibu dan adikmu. Apa kamu masih memintaku untuk melepaskan nyawamu yang murahan?" Su Jipe spontan bertanya, "Dermawan, ayahku, apa dia masih hidup?" Yi Chen tersenyum datar. "Ayahmu sekarang berada di Suriah. Meski dia belum bisa kembali, tetapi dia pasti tidak akan mati." "Suriah?" Su Jipe melongo, kemudian bertanya dengan panik, "Ayahku bagaimana bisa sampai ke Suriah?" Yi Chen tersenyum sambil berkata, "Kenapa dia bisa sampai ke Suriah? Karena dia telah menyinggungku. Sebenarnya aku ingin membunuhnya, tetapi karena ibu dan adikmu, maka aku bersedia tidak menghabisi nyawa murahannya. Aku membuangnya ke Suriah untuk introspeksi diri." Su Jipe tidak menyangka kalau ayahnya telah dibuang ke Suriah oleh Yi Chen, sehingga dia tidak tahu untuk bertanya, "Dermawan, ayahku, apa yang dilakukannya sampai menyinggung Anda? Sepengetahuanku, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Anda. Bagaimana dia bisa menyinggungku?" Yi Chen tertawa keras lalu berbicara pelan, "Aku lupa cerita kalau aku dan keluarga Su kalian adalah dendam pribadi. Tentu terutama dengan ayah dan kakekmu." Yi Chen terdiam sejenak setelah mengatakan hal itu lalu melanjutkan ucapannya, "Benar juga, aku lupa untuk memperkenalkan diri. Aku bermarga Yi, namaku adalah Yi Chen. Ayahku bernama Yi Changying." "Ah, Yi Changying." Su Jipe tertegun mendengar hal itu. Su Jipe tidak pernah mendengar nama Yi Chen, tetapi sejak dulu dia sudah sering mendengar nama Yi Changying. Dan lagi dia juga bukan orang bodoh. Dia tahu jelas kalau ibunya selalu mencintai Yi Changying yang sudah lama meninggal itu. Bahkan alasan dari hubungan buruk kedua orang tua Su Jipe karena ibunya tak dapat melupakan pria itu. Namun dia sama sekali tidak menyangka kalau penyelamatnya dan adiknya di Jepang ternyata adalah musuh dari keluarga Su, keturunan keluarga Yi di Yanjing, juga putra dari Changying. Suara Su Jipe bergetar saking gugupnya. "Dermawan, apakah benar Anda putra Yi Changying?" "Iya benar," jawab Yi Chen tenang. Setelah mendengar cerita Yi Chen, Su Jipe tahu kalau Yi Chen tidak akan melepaskannya dengan mudah. Karena masalahnya bukan hanya mereka memiliki dendam keluarga, tetapi seperti kata Yi Chen tadi, kalau dirinya masih berhutang satu nyawa pada Yi Chen. Lebih sialnya lagi malah Su Jipe sendiri yang sengaja datang mencari Yi Chen. Bukankah itu adalah hal yang diharapkan oleh Yi Chen? Memikirkan hal itu membuat Su Jipe putus asa. Dia menatap Yi Chen dengan ketakutan dan mencoba untuk bertanya, "Dermawan, apa yang akan kamu lakukan untuk menghukumku? Bagaimana kalau kamu juga mengirimku ke Suriah agar aku dapat menemani ayahku dan kami berdua akan baik-baik mengintrospeksi diri di Suriah serta membayar seluruh kesalahan kami?" Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.